Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggerwati, NPM 2017 4550072, kelas R7A, Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Indraprasta PGRI. Di video ini saya akan memaparkan hasil studi perancangan arsitektur 6 saya tentang bangunan transportasi umum. Perkembangan teknologi dan globalisasi yang sangat pesat membuat laju perekonomian masyarakat meningkat. Permasalahan utama yang dihadapi oleh kota akibat dari pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi adalah transportasi. Saat ini pemerintah sedang gencar mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik yang solusinya adalah terintegrasi dengan beberapa jenis angkutan umum untuk menambah minat masyarakat menggunakan fasilitas publik serta mengurangi kemacetan di kota. Dengan fasilitas sarana yang efektif, efisien, dan berkualitas, akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi publik. Sarana transportasi dituntut memiliki sistem kerja yang baik untuk menunjang kelancaran pertumbuhan pembangunan kota. Pada studi perancangan ini, saya akan merancang sebuah bangunan transportasi terminal bis yang berlokasi di Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, melayani angkutan akap, AKDP, dan angkutan perkotaan yang terintegrasi dengan bis Transjakarta dan LRT Jabodebek. Menghilangkan citra tentang terminal bayangan di Jakarta yang menjadikan penyebab kemacetan serta menyediakan fasilitas transportasi yang nyaman, aman, dan aksesibilitas difabel. Maksud dan tujuan dalam perancangan ini adalah merancang bangunan terminal bis Kampung Rambutan tipe A berdasarkan ketetapan standar dan ketetapan keputusan Kementerian Perhubungan dengan fasilitas yang berkualitas, nyaman, aman, dan travel friendly. Isu permasalahan yang didapat yaitu yang pertama, kemacetan lalu lintas yang disebabkan angkutan bis yang terparkir pada sekitaran pintu keluar terminal Kampung Rambutan. Kualitas sarana transportasi yang kurang baik menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan terminal. Banyaknya terminal bayangan atau agen bis yang aksesnya lebih mudah dicapai oleh pengguna. Terminal yang ada sekarang kurang berfungsi dengan sebagaimana semestinya. Terminal dijadikan sebagai tempat berkumpulnya suatu komunitas tertentu sehingga banyak pedagang kaki lima yang berjualan pada area dan mengganggu pola sirkulasi kegiatan. Adapun batasan perancangan yaitu perancangan bangunan terminal bis yang berlokasi di Kelurahan Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Terminal bis tipe A dengan tema perancangan Smart and Green Building dan pendekatan bioklimatik. Lokasi site beralamat di Jalan Supriyadi, Kelurahan Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Memiliki luas lahan 140.000 meter persegi. Dilihat dari rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta, lokasi ini masuk ke dalam zona pelayanan umum dan sosial S7 subzona prasarana terminal dengan KDB 40%, KLB 0,8, KDH 35%, ketinggian bangunan maksimal 2 lantai, GSB setengah dari lebar jalan. Terminal ini diapit oleh 2 jalan tol. Yang pertama, Jalan Tol Lingkar Luar Selatan dan Jagorawi. Untuk batasannya, sebelah utara yaitu Jalan TB Simatupang dan Jalan Tol Lingkar Luar Selatan. Sebelah selatan yaitu Jalan Bungur dan lahan permukiman. Batasan timur yaitu Tol Jagorawi dan Jalan Bungur. Batasan barat yaitu Waduk Resapan Air, Sungai Cipinang Timur, lahan permukiman dan perkantoran. Ini adalah kondisi existing sekitaran site. Ini adalah potret kondisi existing di dalam tapak.
Setelah melakukan survei, permasalahan yang didapat yaitu rumitnya pola sirkulasi untuk kendaraan angkutan bis dan juga kendaraan pribadi. Lokasi site yang berada dekat dengan permukiman, seringkali lahan pada terminal digunakan untuk berkegiatan masyarakat, seperti di area parkir. Ini dijadikan sebagai tempat bermain anak-anak di waktu sore. Serta terdapat lapangan voli di area pengendatan bis. Ini adalah kondisi dari gedung akapnya sendiri. Terlihat sudah kurang layak dipakai. Bangunan akap lantai 1 digunakan untuk bersantai. Terlihat pada lantai 1 ini ada yang menggunakannya untuk bermain kartu dan juga tidur. Untuk kondisi di depan gerbang keluar, terdapat banyak sekali angkutan, khususnya angkutan perkotaan, yang mengetem mencari penumpang di depan pintu gerbang keluar. Seringkali kegiatan ini menimbulkan kemacetan. Masuk ke tema perancangan. Saya mengambil Smart Architecture dan Green Architecture sebagai tema. Green Architecture merupakan salah satu unsur dalam arsitektur ekologis atau arsitektur ramah lingkungan yang didasari atas prinsip ekologis dan konservasi lingkungan, serta menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Smart Architecture merupakan rencana untuk memperoleh penghematan energi yang signifikan melalui keunggulan pengembangan material dan teknologi dalam bidang struktural, peralatan, elektrik, pemipaan, pemanasan, ventilasi, AC, dan sistem pendingin. Smart Building meningkatkan efisiensi operasional dalam penghematan air dan energi, serta dapat mengurangi emisi gas rumah kaca atau CO2. Arsitektur berkelanjutan merupakan konsep yang berusaha meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan bangunan dengan melakukan pengefisiensi dan mobilisasi dalam penggunaan bahan bangunan, energi maupun ruang pengembangan dan ekosistem secara luas. Berikut adalah prinsip arsitektur hijau menurut Leadership in Energy and Environmental Design. Yang pertama, tapak atau lokasi yang berkelanjutan, meliputi pemilihan lokasi, kepadatan dan konektivitas dengan lingkungan, transportasi alternatif, pengembangan tapak dan pengurangan polusi. Efisiensi air, meliputi pengurangan penggunaan air, penataan air yang efisien dan inovatif, teknologi pengelolaan air limbah. Energi dan atmosfer, meliputi otomatisasi kinerja energi, sistem energi terbarukan pada tapak, manajemen AC, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Material dan sumber daya, meliputi konservasi bangunan, manajemen, pengelolaan sampah konstruksi, penggunaan ulang material, daur ulang, dan penggunaan kayu yang legal. Kualitas lingkungan ruang dalam, optimalisasi ventilasi, manajemen kualitas udara, material dengan emisi yang rendah, sistem yang terkontrol untuk pencahayaan dan penghawaan buatan, optimalisasi pencahayaan alami dan pemandangan luar. Green Architecture dapat diimplementasikan dalam sustainable atau berkelanjutan. Green Architecture tetap bertahan dan berfungsi seiring perkembangannya zaman, konsisten terhadap konsepnya yang
dipertemukan dengan alam tanpa adanya perubahan yang signifikansi dan tanpa kerusakan alam sekitar. Stanley, ramah lingkungan. Suatu bangunan belum bisa dianggap sebagai great architecture bila bangunan tersebut tidak bersifat ramah lingkungan. High performance building, pemanfaatan tenaga alam dengan didukung teknologi tinggi. Contohnya seperti penggunaan panel surya untuk memanfaatkan energi matahari sebagai sumber pembangkit listrik maupun penggunaan material yang dapat didaur ulang. Ini adalah konsep dari smart and green building. Yang pertama yaitu pengefisiensi penggunaan energi dengan cara memanfaatkan teknologi panel surya untuk mengubah panas matahari menjadi energi listrik yang kemudian dimanfaatkan untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan AC, menjalankan traktor maupun eskalator. Penggunaan material pada fasad bangunan. Material kaca dan material PVC merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan energi alami, energi terbarukan yang berpotensi baik untuk bangunan. Lalu penggunaan skylight pada bangunan. Penggunaan skylight tentunya akan memaksimalkan penggunaan pemanfaatan energi cahaya matahari, khususnya untuk penerangan utama bangunan. Penerangan utama bangunan dengan menggunakan cahaya matahari memungkinkan adanya penekanan peminimalisasian penggunaan energi listrik. Pemanfaatan arah mata angin dengan memperhatikan bukaan-bukaan sebagai ventilasi silang. Pemanfaatan air hujan dengan sistem daur ulang air maupun penampungan air hujan yang kemudian digunakan untuk menyiram tanaman, menyiram toilet, mencuci kendaraan, maupun resapan. Pengefisiensian penggunaan lahan, yaitu menggunakan lahan semaksimal mungkin, pemaksimalan ruang terbuka hijau, serta pembangunan jembatan penghubung untuk memudahkan pengguna, khususnya pengguna pejalan kaki, untuk memudahkan mengakses bangunan. Masa bangunan. Untuk bangunan utama terdapat 3 masa, yaitu bangunan bukit, gedung atap, dan gedung AKDP. Pengefisiensian penggunaan material. Penggunaan material bangunan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam. Penggunaan material yang aman dan tidak mengganggu kesehatan dunia. Penggunaan teknologi dan material terbarukan untuk menghasilkan energi domestik. Pengelolaan limbah. Membuat sistem dekomposisi limbah atau pemisahan sampah organik, anorganik, D3 yang kemudian dipilah dan dibawa ke pusat daur ulang atau ke tempat pembuangan akhir, serta penggunaan mesin recycle botol untuk mengubah sampah kemasan minuman menjadi uang, agar pengguna yang membeli minuman tidak membuang sampah sembarangan, khususnya pada area terminal. Ini adalah konsep ruang. Lalu ini adalah total besaran ruang yang didapat. Di samping itu, ada perhitungan luas bangunan berdasarkan data-data tapak. Yang pertama, luas lahan yaitu 141 meter persegi, koefisien bangunan 40% atau 56.400 meter persegi, koefisien lantai bangunan 0,8 atau 112.800 meter persegi, koefisien dasar hijau 30% atau 49.350 meter persegi, ketinggian bangunan 2 lantai.
Konsep matahari. Pengorientasian bangunan utama menghadap ke arah timur laut dan barat, yang memanjang supaya bangunan mendapat sinar matahari yang merata di tiga sisi. Penggunaan panel surya untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik, khususnya pada jembatan penghubung. Yang listrik tersebut akan dimanfaatkan untuk menyalakan lampu, AC, traktor, eskalator, maupun lampu taman. Penggunaan material kaca untuk bagian fasad serta penggunaan skylight. Material kaca yang transparan akan memaksimalkan masuknya cahaya matahari. Cahaya matahari akan berperan sebagai penerangan utama dalam bangunan, serta penggunaan listrik akan menjadi lebih hemat. Untuk konsep angin, peletakan massa bangunan yang terpecah akan menyebabkan sirkulasi angin mengikuti tatanan massa bangunan. Ini harus dimaksimalkan dengan bukaan atau ventilasi. Maka dibuatkan fasad seperti kisi-kisi untuk memaksimalkan jumlah udara yang masuk. Bukaan ventilasi yang banyak akan memudahkan oksigen masuk ke dalam bangunan, sehingga apabila terjadi kebakaran tidak akan mengurangi kadar oksigen dalam bangunan yang disebabkan oleh karbon dioksida pada saat kebakaran. Konsep kebisingan. Peletakan bangunan pada bagian center dan belakang. Selain untuk menghindari kebisingan pada luar tapak, kita harus juga mementingkan kebisingan yang ditimbulkan dari dalam tapak untuk sekitar, khususnya lokasi berada di sekitaran pemukiman. Maka kita membutuhkan pemanfaatan pohon, elevasi, maupun penggunaan dinding masif untuk mereduksi kebisingan. Konsep vegetasi. Pemaksimalan ruang-ruang sebagai ruang hijau, seperti taman maupun vertical garden. Tanaman atau vegetasi yang digunakan yaitu pohon glodok hiang, pohon trembesi, pohon mahoni, pohon palem, pohon kamboja, tanaman pucuk merah, dan bougainville. Konsep topografi. Untuk kontur tapak, secara umum tapak berada pada ketinggian 7 meter di atas air laut. Pada peta kemiringan lereng DKI Jakarta, tapak berada di kemiringan 0 sampai 3 derajat dengan lahan berbentuk rata dan tidak berkontur. Konsep drainase. Pilihan dari keadaan posisi tapak tersedia sistem drainase, jaringan air bersih, drainase pembuangan kotak, jaringan listrik sudah memadai karena letaknya berada di sekitar area permukiman, serta terdapat sungai di sebelah barat tapak dan terdapat sungai yang melintas di lantai. Untuk konsepnya, yaitu memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan pengairan tanaman, serta sebagai cadangan air tanah, serta membuat sistem pembuangan yang baik. Aksesibilitas. Untuk akses masuk menuju tapak hanya terdapat di sebelah utara saja. Untuk akses ke permukiman ada 2 titik, yaitu di sini dan di jalan ini. Ini adalah akses untuk menuju ke jalan timur.
berada di tengah tapak, menjadikannya sebagai titik pusat. Posisi bangunan menghadap ke arah timur menjadikannya nilai positif karena akan mengundang perhatian pengguna LRT Jabodebek. Karena letak bangunan yang jauh dari pintu masuk, diperlukannya landmark yang dapat menarik minat pengguna agar mau memasuki area terminal. Ini adalah view luar. Yang pertama, ini adalah view dari gerbang masuk. Ini adalah view dari arah Jalan Bungur. Ini adalah view LRT Jabodebek. Ini adalah view area resapan air Taman Erpetra. Ini juga area Erpetra. Dan ini adalah view dari gerbang keluar. Hierarki ruang. Ini adalah konsep dari gudahan masa. Bentuk awal bangunan diambil dari pinggir pada mesin kendaraan yang akan terkait antara satu dengan yang lainnya. Bangunan utama terdiri dari 3 masa. Yang pertama yaitu bangunan tiket. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 digunakan untuk area pembelian tiket bis non-Jawa dan lantai 2 digunakan untuk area pembelian tiket Jawa. Lantai 2 juga difungsikan sebagai area transit antara bangunan AKBP dan bangunan atap serta area parkir. Di sebelah kanan yaitu bangunan atap terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 digunakan untuk area keberangkatan bis non-Jawa dan lantai 2 digunakan sebagai keberangkatan bis Jawa. Serta terdapat ruang tunggu beserta fasilitasnya dan area komersial. Untuk bangunan AKBP-nya sendiri, bangunan utamanya hanya terdiri dari 2 masa. Yang di sebelah kanan itu terdapat 2 lantai. Lantai 1 digunakan sebagai area komersil untuk supir angkutan kota. Dan untuk lantai 2 digunakan untuk pembelian tiket angkutan kota serta area transit untuk menuju ke area penurunan penumpang Transjakarta. Dan bangunan yang di sebelah kiri yaitu terdiri dari 2 lantai, difungsikan untuk ruang tunggu dan area komersial seperti support. Konsep ruang yang pertama yaitu material lantai. Untuk material lantai di sini menggunakan lantai keramik dan parket. Untuk lantai keramiknya sendiri memiliki kelebihan yaitu tahan air, kuat tahan lama, perawatannya mudah, beragam warna dan motif, tidak menimbulkan alergi dan harganya terjangkau. Untuk material parket, kelebihannya yaitu kokoh dan tahan lama, tahan gores, mudah dibersihkan, tahan air dan tidak licin, mudah dalam pemasangan, terlihat lebih mewah, tidak menimbulkan alergi, memiliki banyak motif dan harganya murah. Material dinding di sini menggunakan material bata, kaca, dan kisi-kisi. Untuk material pelapis dinding, baik interior maupun eksterior, menggunakan material cat dan batu angan. Untuk sistem pencahayaan, jenis pencahayaan yang akan digunakan pada bangunan ini biasanya pencahayaan alami atau downlight dengan pemanfaatan sinar matahari sebagai pencahayaan maupun untuk menghemat penggunaan listrik. Untuk pencahayaan buatan menggunakan pencahayaan ambient light dan general light, memberikan pencahayaan ke
Struktur. Struktur fondasi yang digunakan pada bangunan ini yaitu menggunakan fondasi tiang panjang. Untuk struktur kolom, balok, dan atap pada bangunan tiket terdiri dari 2 lantai. Bangunan berbentuk bulat, di tengah bangunan diletakkan lift dan travelator, serta untuk atapnya berbentuk kubah dan menggunakan sistem rangka dengan material baja. Struktur bangunan atap dan AKBP menggunakan sistem struktur wood frame dan struktur atap menggunakan sistem face frame. Untuk fasad bangunan ini pada bangunan tiket. Pada fasadnya menggunakan dinding kaca dan menggunakan kisi-kisi atau bukaan seperti tirai. Kaca yang dilengkapi dengan pengatur otomatis. Bila matahari sudah terasa panas, maka kaca akan berubah menjadi anti radiasi dan menghindari cahaya yang masuk. Kisi-kisi dimanfaatkan sebagai sirkulasi udara. Kisi-kisi dilengkapi dengan teknologi yang dapat tertutup pada saat hujan maupun malam hari atau saat bangunan sedang tidak beroperasi. Konsep instalasi air. Untuk air bersihnya berasal dari PDAM DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sumber air pada terminal, serta memanfaatkan air hujan yang ditampung. Proses pendistribusian air bersih menggunakan pergabungan antara paper tank dan ground tank. Untuk air kotor, air limbah yang berasal dari kloset atau urinoir disalurkan menuju septic tank dan kemudian disalurkan menuju sumur resapan. Sedangkan untuk air limbah disalurkan langsung ke dalam sumur resapan. Konsep instalasi listrik, jaringan komunikasi, dan penangkal petir. Untuk instalasi listrik utama bersumber dari PLN dan tambahannya dari panas matahari yang diubah menjadi listrik menggunakan panel surya. Listrik PLN kemudian disalurkan ke powerhouse untuk diubah tegangannya melalui transformator, kemudian disalurkan ke ruang panel masing-masing bangunan. Untuk keperluan darurat menggunakan genset apabila listrik PLN mati, kemudian disalurkan kembali menuju panel masing-masing bangunan. Penggunaan panel surya untuk menunjang pemanfaatan sumber daya terbarukan untuk pencahayaan pada jembatan penyeberangan maupun lampu-lampu taman. Jaringan komunikasi. Sistem komunikasi ditujukan pada pengunjung serta pengelola kantor. Sistem komunikasi bagi pengunjung seperti jadwal kedatangan dan keberangkatan bus. Dan untuk fasilitas seluruh kalangan, informasi disediakan dalam tampilan pada LCD monitor dan panel display, dan juga disediakan telepon box yang diletakkan pada titik tertentu. Penangkal petir adalah rangkaian yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak sesuatu apapun. Sistem pembuangan sampah. Adanya edukasi kepada setiap pengguna baik melalui pelang dan poster petunjuk atau informasi mengenai membuang sampah. Pembuatan sistem dekomposisi limbah organik atau pemisahan sampah organik, anorganik, dan biodiesel. Pemanfaatan pengembangan teknologi mesin recycle botol khususnya untuk sampah botol minuman pada area komersil pada bangunan. Untuk sampah anorganik seperti botol dan gas plastik, bungkus makanan, kaleng,
pada agen pendaur ulang. Untuk sampah yang tidak bisa dikelola akan langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir. Ini adalah blok plan dari rancangan bangunan ini. A adalah bangunan tiket. B adalah bangunan akap. C adalah bangunan AKBP. E adalah bangunan awak. F adalah bangunan masjid. G adalah area pom bensin. H adalah area Transjakarta. I adalah area parkir kendaraan pribadi. J adalah area parkir taksi. K adalah area parkir angkutan umum. L adalah area pengecekan bis. M adalah area pengendapan Transjakarta. N adalah area pembuangan sampah sementara. O adalah taman. Ini adalah struktur dari terminal Kampung Rambutan. Ini adalah denah tiket lantai 1. Ini adalah denah tiket lantai 2. Ini adalah denah bangunan AKBP lantai 1. Ini adalah bangunan AKBP lantai 2. Ini adalah denah bangunan akap lantai 1. Ini adalah bangunan akap lantai 2. Ini adalah bangunan awak. Ini adalah bangunan masjid. Ini adalah bangunan pilah sampah. Ini adalah halte Transjakarta. Ini adalah tampak depan dari bangunan dan tampak belakang. Ini adalah tampak kanan dan tampak kiri bangunan. Ini adalah potongan. Ini adalah detail dari atap bangunan pusat. Ini adalah perspektif eksterior. Ini adalah perspektif interior. Ini adalah penampakan dari maket dengan skala 1:2000. Berikut saya tampilkan animasi 3 dimensi yang telah saya buat. Ini merupakan area parkir kendaraan pribadi, motor, dan mobil. Di atasnya terdapat jembatan penghubung untuk pengguna pejalan kaki agar dapat memudahkan akses pejalan kaki. Di dalamnya dilengkapi dengan travelator agar pengguna tidak kelelahan karena hayat yang berada di dalam. Ini adalah penampakan dari bangunan tiket.
Lalu ini adalah penampakan dari bangunan atap. Yang bawah ini untuk bis non-Jawa. Sedangkan untuk yang di lantai 2 ini khusus untuk bis Jawa. Dan ini adalah bangunan AKBP. Ini adalah halte penurunan untuk pengguna Transjakarta.